Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan ke-14 terkait dengan penyertaan atau summon lob ya. Nah, summon lob ini artinya penyertaan. Nah, penyertaan dalam hukum pidana itu bisa disebut sebagai turut campur ya, turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat hukum pidana, turut serta. Jadi ada beberapa orang, lebih dari satu ya. Kalau dalam bahasa Belanda itu delmening ya, delneming. Bahasa Inggris itu namanya complicity. Bahasa Jerman ada namanya Teilnah Latermanhead. Bahasa Prancis participation. Nah, jadi turut serta itu turut serta melakukan pidana bersama pelaku. Penyertaan ya. Nah, pandangan tentang pidana penyertaan ini disebut sebagai Straffaus den Noosgrund, dasar memperluas pidana orang atau pelaku, atau Tabestandus den Noosgrund, dasar memperluas dipidana perbuatan. Jadi perluasan pelaku dan perluasan perbuatan. Nah, ini penyertaan ini menurut KUHP ada di dalam pasal 55. Ada istilah pasal 55 ini dader atau si pembuat ya. Dader itu terdiri dari pelaku itu sendiri atau player, pelaku, atau downplayer yang menyuruh. Nah, dia pelaku utama nih, menyuruh. Medeplayer yang turut serta ya, dia ikut-ikutan. Ada namanya witlocker, dia yang menganjurkan, penganjur. Kemudian dalam pasal 56-nya kita lihat pembantu itu ya, yang turut serta, medeplayer ini pembantu saat kejahatan dilakukan atau pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Jadi saat dia dilakukan dia ikut-ikutan atau dia ngebantu sebelum kejahatan dilakukan, dia ngasih pisau, dia ngasih jalan ya. Ada disebut pleasure, pelaku ini ya, orang yang melakukan sendiri perbuatan. Dalam praktik dicari menurut maksud undang-undang, dipandang dia yang paling bertanggung jawab. Nah, kedudukan pelajar dalam pasal 55 ini mereka yang dipidana sebagai pembuat. Dia pelaku utama ya. Kemudian downplayer, orang yang menyuruh melakukan pidana. Jadi orang yang menyuruh perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Jadi dia yang nyuruh, dia yang merintah ya, tapi dia otaknya. Unsur downplayer ini alat yang dipakai adalah orang, manusia ya. Alat yang dipakai itu berbuat, bukan benda mati. Alat yang dipakai itu tidak dapat ditanggungjawabkan. Ya, ini ciri-ciri dari downplayer. Hal yang menyebabkan si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan itu sebenarnya apabila ia tidak sempurna jiwanya. Yang disuruh itu jiwanya nggak sempurna. Dalam arti dia masih anak-anak atau rusak jiwanya ya, pasal 44. Apabila ia melakukan karena daya paksa sesuai pasal 48 ya, jadi paksa. Apabila ia melakukan atas perintah jabatan ya, mau tidak mau dia melakukan pasal 51 ayat 2. Apabila ia keliru sesat mengenai salah satu unsur delik seperti A menyuruh B untuk menguangkan pos wesel yang tanda tangannya palsu oleh A, sedangkan B tidak tahu itu palsu. Jadi sebenarnya B itu tidak masuk, keliru ya. Apabila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan, seperti menyuruh mengambil barang yang bukan miliknya tapi dia tidak tahu, itu juga tidak dipertanggungjawabkan. Tetap si penyuruh itu di down pleasure ya, otak utamanya. Kemungkinan ada yang menyuruh lakukan terhadap delik lupa. Dalam hal ini orang yang menyuruh dapat menduga bahwa akan ada sesuatu akibat, seperti disuruh melempar barang dari atas yang kemungkinan mengenai orang
luka atau mati, sebenarnya kelalaian dia sebenarnya tahu ya. Kalau seperti surat tadi kan dia tidak tahu apa itu palsu atau bukan, dia hanya disuruh diperintah atasan ya, karena jabatan. Nah, tapi kalau melempar barang, batu ya, dia tahu nanti kena orang, dia dianggap lalai, dia tidak dianggap tidak mengetahui, dalam arti dia tetap mampu bertanggung jawab secara kesadaran. Kemudian ada yang turut serta, jadi bukan yang nyuruh. Kalau down pleasure tadi yang nyuruh, pleasure itu pelaku utama, ini made pleasure namanya, orang yang turut serta. Ini orang yang melakukan ialah orang yang dengan sengaja ikut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu. Turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana, ada 3 kemungkinan. Pertama, mereka yang masing-masing memenuhi unsur dalam rumusan. Bisa jadi dia memang pelakunya juga, turut serta sama-sama. Atau salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan yang lain tidak. Misal 2 orang nyopet naik kendaraan, yang satu nabrak orang yang akan dicopet dan yang satunya yang ngambil. Jadi dia itu termasuk yang nabraknya ya. Dia membantu terjadinya pencopetan. Jadi tidak seorang pun memenuhi unsur delik seluruhnya, tapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu. Jadi kalau teori sebab akibat itu yang membantu ya, seperti materi minggu kemarin, yang membantu, yang menyuruh, yang yang melakukan ya, itu semua sebab-sebab itu mengakibatkan akibat, semuanya sama. Yang satu merusak pintu contoh, yang lain masuk rumah ngambil barang, nah yang lain bawa barang ke dalam mobil, semua sama dihitungnya, dia turut serta. Nah, syarat adanya media player itu adanya kerjasama secara sadar, bewusst summon working. Dalam hal ini tidak harus ada kesepakatan lebih dahulu, yang penting ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, di mana perbuatan tersebut dilarang undang-undang. Nah ini ya, jadi siapapun yang menganjurkan, yang menyuruh, ikut serta, itu kena semua dalam hukum pidana. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, summon working, fisiki. Dalam hal ini yang penting ada kerjasama ya. Nah, terus ada penganjur. Nah, ini dia, with locker. Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana. Nah, hal ini sama dengan down pleasure, hanya bedanya penganjur itu menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu yang terbatas ya. Pembuat material dapat dipertanggungjawabkan, tidak merupakan manus ministra. Nah, kalau down pleasure itu sarana penggerakannya tidak ditentukan undang-undang, tidak terbatas ya. Nah, pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau di dalam down pleasure itu, pembuat material tidak dipertanggungjawabkan. Yang disuruh itu seperti yang nganter pos tadi itu nggak diberikan sanksi ya, tidak mampu dia bertanggung jawab. Tapi kalau penganjur ini dia tetap dipertanggungjawabkan. Dia menyuruh membunuh, sudah pukul saja dia itu, tentunya orang yang dipukul itu meninggal, padahal dia hanya emosi menyuruh kawannya, beneran dipukul meninggal, dia sebagai penganjur, sudah ambil aja itu. Nah, padahal dia hanya sekedar ngomong, tapi karena terjadi beneran diambil sama temennya, maka kedudukannya sama-sama pencuri, turut serta. Nah, syarat penganjur atau with locker itu pertama ada sengaja untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan. Kedua, menggerakkannya dengan menggunakan upaya yang terbatas. Putusan kehendak dari si pembuat material ditimbulkan karena adanya adanya sengaja untuk menggerakkan, adanya upaya terbatas ya. Si pembuat material tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana. Jadi ada anjurannya ya. Kemudian pembuat material tersebut, pembuat material itu akhirnya pelaku utamanya ya, harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ini yang disebut dengan with locker atau penganjur. Jadi beda dengan down pleasure tadi ya, penyuruh ya.
Dari syarat di atas terlihat bahwa syarat nomor 1 dan nomor 2 merupakan syarat yang harus ada pada si penganjur. Ya, 1 dan 2 ini sengaja menggerakkan orang lain, yang kedua itu dia menggunakan upaya yang terbatas. Sedangkan syarat 3, 4, 5 merupakan syarat yang melekat pada orang yang dianjur. Jadi 3, 4, 5 itu untuk orang yang melakukannya ya, si pembuat pelaku yang disuruh. Nah, dalam KUHP dapat saja terjadi penganjur itu gagal. Artinya si penganjur telah melakukan penganjuran, tetapi yang dianjurkan tidak melakukan atau melakukan tetapi belum sampai menimbulkan akibat. Hal ini si penganjur tetap dapat dipidana mengacu pasal 55, di mana perbuatannya diancam dengan pasal 163 KUHP. Jadi bisa juga tetap dia dihukum walaupun dia menganjurkan tidak terjadi pidana itu. Jadi tetap bisa dipidana ya. Karena dia sebenarnya masuk juga dalam percobaan. Nah, pasal 163 ini barang siapa yang menggunakan salah satu sarana dalam pasal 55 berusaha membujuk orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu tidak terjadi, diancam dengan penjara 6 tahun, pidana Rp6.500, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-sekali tidak dapat dijatuhkan yang lebih berat daripada yang dijatuhkan karena percobaan kejahatan, atau bila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri. Nah, pertanggungjawaban si penganjur ini dalam pasal 55 ya, bahwa penganjur dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta akibatnya. Nah, pembantuan itu made pledge ini di dalam pasal 56 ya, perbedaan antara pembantuan dan turut serta made pledge dan made pledger berarti ya. Made pledge ini pembantuan, made pledger itu turut serta. Pembantuan itu menurut ajaran objektif, perbuatan yang hanya merupakan perbuatan membantu atau menunjang ya, turut serta. Kalau menurut subjektif, kesengajaan merupakan animus soci, hanya untuk memberi bantuan saja pada orang lain. Jadi dia sengaja merupakan animus soci yang hanya untuk memberikan bantuan saja pada orang lain. Tidak harus ada kerjasama, tidak mempunyai kepentingan terhadap pelanggaran, tidak dipidana. Maksimum pidana dikurangi sepertiga. Nah, ini penganjur ya. Dia sebenarnya nggak ada ikatan penganjur ini. Cuma dia membantu ya, membantu. Made pledge ini membantu. Beda dengan media pelajar, turut serta, ya, sengaja merupakan uh, animus curtosus. Harus ada kerjasama. Dia memang sudah kerjasama media pelajar ini, mempunyai kepentingan sama terhadap kejahatan, ya. Semua pidananya sama dengan pembuat. Jadi kalau kerjasama, benar-benar membantu mencopet satu nomor, satu ini semuanya sama. Tapi kalau dia tidak sengaja melakukan sesuatu yang ternyata membantu kejahatan, dia kena sepertiga tadi ya. Tanggung jawab pembantu ini maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga dari pidana yang utama. Misalnya 6 tahun berarti sepertiga dari 6 tahun. Apabila kejahatan diancam dengan pidana mati seumur hidup, maka pidana pembantu itu hanya 15 tahun, tidak dihukum mati. Nah ini ya, maksimum pembantu dipidana sama berat dengan pembuat. Ada di pasal-pasal berikut, pembantu dipidana lebih berat, bahkan bisa lebih berat ya. Ada tambahan untuk pembantu dengan ancaman kejahatan sendiri. Nah, pernyataan yang tidak dapat dihindarkan. Ada pasal-pasalnya nih ya, menyuap untuk tidak memilih, ya, membujuk masuk tentara negara asing, ya, bigami, melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di umum, menolong orang untuk bunuh diri. Nah, ini memang penyertaan semua ya. Ketentuan di atas disyaratkan dalam perbuatan delik baru terjadi kalau ada kawan yang berbuat, orang lain yang mau tidak mau harus ada. Kalau orang lain tersebut tidak ada, maka delik tersebut tidak terjadi. Ini pernyataan yang tidak dapat dihindarkan ya. Dia turut serta juga tindakan sesudah terjadinya tindak pidana, nih, misalnya menyembunyikan penjahat. Ini turut serta ya, menolong orang melepaskan diri dari tahanan, ya,
menerbitkan tulisan gambar yang dapat dipidana karena sifatnya gambar-gambar yang tercela ya. Nah, itu sedikit terkait dengan penyertaan ya, dapat dipahami bahwa penyertaan itu turut serta ya, ada pleasure, ada don't pleasure ya, yang membantu, ada yang menyuruh ya, ada made pleasure yang membantu ya, kemudian ada with locker ya, kemudian ada made pledge yang membantu tetapi tidak punya kerjasama, pembantuan ya. Itu tadi semuanya turut serta ya, dikatakan penyertaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.